Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, masih pagi, pasti masih pada semangat dong. Nah, hari ini Kakak Angie mau ajak adik-adik semua di rumah-rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian ini yang menyatakan bahwa kita hari ini bersuka cita karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Kita nyanyi sama-sama yuk. Siapa? Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka. Adik-adik, mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari kita semua membawa hati yang penuh dengan kerinduan. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, maka begitu pun dengan jiwa kami semua.
jiwa kita semua yang merindukan kehadiran Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini dengan kesungguhan hati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi nyatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus,
Tuhan, karena hari ini Tuhan kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah kata Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesehatan Tuhan, sehingga tubuh kami boleh bersama-sama menari untuk Tuhan. Mulut kami boleh bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberikan hati kami, memberikan setiap pikiran kami, memberikan setiap jiwa dan raga kami hanya ke dalam nama Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memakainya pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kata pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik tahu nggak nih kalau kita semua adalah anak-anak terangnya Tuhan loh. Karena Tuhan sendiri yang sudah menjadikan kita semua anak-anak terangnya. Maka dari itu kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat wisata. Pokoknya kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang Kristus dan menjadi saksi Kristus. Amin. Kita angkat satu pujian ini yuk. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Sekali lagi dari awal. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya dari awal. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi dari awal. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak ingin berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Haleluya. Yang mau jadi terang Kristus angkat tangannya. Yeay. Adik-adik, sebelum kita lanjut, Kakak Enji mau ngingetin dulu nih, supaya adik-adik dapat memberikan persembahannya yang terbaik bagi Tuhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca atau layar gadget adik-adik semua. Atau adik-adik juga dapat melihat nomor rekening tersebut pada akhir ibadah. Nah, Kakak Enji juga nggak lupa untuk mengajak adik-adik semua mengikuti Zoom Santai Bersama Kata yang dilakukan setiap hari Rabu jam 7 malam. Catat ya, hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh loh ajak keluarga, teman-teman, ataupun yang lainnya untuk ikut dalam acara Zoom ini. Dan jangan lupa juga untuk share link video ibadah kata ini kepada mereka juga, supaya mereka boleh merasakan berkat yang sama seperti yang diterima oleh adik-adik semua.
Adik-adik, mari saat ini kita semua mempersiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, karena kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian ini yang mengatakan bahwa kita semua rindu untuk Tuhan pakai, untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, untuk menjadi alatnya dimanapun kita berada. Mari kita angkat satu pujian ini ya. Want to know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sekali lagi dari awal. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Mari adik-adik kita semua mengatakan kita ingin mengetahui Engkau dengan lebih dalam lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you,
Tuhan kalau pada pagi hari ini kita sama-sama bisa memuji meninggikan nama Tuhan. Sungguh itulah sukacita bagi kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang boleh memakai setiap hati kami, setiap pikiran dan telinga kami. Tuhan, kami mau membukanya lebar-lebar. Biar Tuhan sendiri yang boleh bekerja ya Bapa di dalam hati kami, supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh tidak hanya lewat begitu saja, tetapi benar-benar bisa tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah menjadi perbuatan-perbuatan yang baik yang menyukakan hati Tuhan. Pakai juga Tuhan setiap kakak-kakak yang bertugas dalam menyampaikan firman-Mu, biar setiap firman yang keluar adalah merupakan daripada firman yang daripada Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik. Hai, selamat hari Minggu. Dan di hari Minggu yang penuh berkat ini, yuk kita mau sama-sama. Kita kan tadi udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan, oke? Dan coba Kak Kamil, kamu mau lihat siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan kanannya? Goyang-goyangin deh. Angkat tangan kirinya? Goyang-goyangin juga. Terus tangannya kita lipet diketek. Kita duduk yang manis ya. Kita duduk yang manis dan kita siapin hati kita yang terbaik karena Tuhan itu mau berbicara melalui firman-Nya. Siap? Oke, Kak Kamil lihat dulu deh. Wow, udah pinter-pinter banget nih. Oke. Nah adik-adik, sebelum Kak Kamil mulai nih, adik-adik siapa di sini yang selama di rumah pernah olahraga? Sepeda? Atau main apa ya? Main badminton? Atau lari? Atau jalan kaki sama mama papanya? Nah, capek gak sih kira-kira olahraga itu? Capek ya? Ya capek lah Kak Kamil. Iya Kak Kamil juga tuh. Pasti capek ya. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan, kita nggak mau olahraga kok, tenang. Kita akan mendengarkan sebuah kisah, di mana kisah ini coba ya kita buka nih. Ini ada dua orang yang jalannya tuh dia jauh banget, kurang lebih nih ya sekitar 11 km. Wow, 11 km jauh banget sih itu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ayo buka ya Alkitabnya ya, siapin Alkitabnya. Kita buka di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Oke, jadi nih ya, yang tadi Kak Kamila bilang. Jadi ada dua orang dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia itu pergi ke sebuah kampung namanya Emmaus, dan mereka itu nggak pakai mobil, bahkan nggak ada Gojek ya waktu itu. Jadi mereka jalan sejauh itu tuh dengan menggunakan jalan kaki. Ya, dan itu pasti capek banget kan. Nah, mereka itu tuh dua orang itu lagi ngobrol-ngobrol, mereka lagi bertukar-tukar pikiran. Tapi pas mereka lagi ngobrol-ngobrol ini tuh ya, ada Tuhan Yesus datang mendekati mereka, adik-adik. Wah, kira-kira mereka ngobrolin apa ya sampai Tuhan Yesus itu datang gitu ke mereka. Tapi pas Tuhan Yesus datang, terus nanya Tuhan Yesus tuh, kalian tuh lagi ngobrolin apa sih? Kok kayak kelihatannya tuh mukanya muram banget, kayak kelihatannya tuh kayak aduh kayak gitu ya, nggak ada sukacita gitu. Nah, murid-muridnya itu anehnya itu mereka tuh nggak kenal, nggak nyadar itu tuh Tuhan Yesus gitu. Padahal itu tuh Tuhan Yesus, Tuhannya mereka, gurunya mereka gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus tanya dong sama mereka, kalian tuh lagi ngobrolin apa sih? Kayak kelihatannya mukanya tuh kayak nggak ada sukacita gitu ya, nggak ada kayak yang ngobrolin apa sih, mukanya sampai muram kayak gitu. Terus si dua murid Tuhan Yesus ini, dia tuh juga bingung gitu, kayak ini tuh siapa sih sebenarnya? Dia tuh aneh apa ya? Kan berita ini
keadaan itu lagi viral. Apa coba viralnya? Viral ya, mungkin kata-kata dalam bahasa sekarang viral kali ya. Maksudnya ini tuh nggak mungkin gitu, nggak ada yang tahu. Jadi tuh ya gini deh, nih 2 orang murid ini tuh cerita ke Tuhan Yesus, padahal tuh Tuhan Yesus tahu, cuman Tuhan Yesus cuma mau nanya aja gitu. Mereka tuh 2 orang murid ini tuh bilang gini ke Tuhan, ya jadi gini, kamu tuh dari mana sih? Kamu tuh orang asing ya? Kamu nggak tahu apa-apa. Ini kan udah berita ini tuh sudah tersebar gitu di mana-mana, nggak ada, aneh banget kalau misalnya ada orang yang sampai nggak tahu gitu. Akhirnya mereka cerita gini, iya nih aku tuh sedih banget. Kamu tau gak sih, mereka 2 murid itu kan ngomong ke Tuhan Yesus, kamu tau gak sih Yesus, dia itu tuh nabi loh, dia tuh nabi yang bahkan udah sampai diserahkan untuk wafat gitu. Dan kita kira tuh Yesus itu tuh Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ternyata tuh Tuhan Yesus itu tuh gak bangkit. Padahal pada saat itu Tuhan Yesus bangkit dan bersama-sama dengan mereka. Cuman mereka itu memang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Jadi makanya mereka tuh kayak, aduh bener gak sih Tuhan Yesus tuh Mesias? Kayaknya bukan sih. Soalnya Tuhan Yesus itu kayak gak bangkit. Mana. Kayak gitu kan. Nah, di ayat 21 nih ya kita baca. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka itu ya sedikit kecewa gitu ya, kayak kenapa ya, kan aku kira tuh Yesus itu Mesias gitu. Ternyata mereka kira itu tuh bukan, padahal tuh yang bersama-sama dengan mereka itu Tuhan Yesus yang sudah wafat dan sudah bangkit, dan kita semua diselamatkan juga atas karena kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus. Oke? Nah, akhirnya kita baca di ayat 25. Apa ya kira-kira yang Tuhan omongin gitu ke mereka. Mereka itu ngomong padahal depannya itu Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Oke, kita baca di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, jadi Tuhan Yesus itu bilang gini, kenapa sih kamu itu masih belum percaya? Kamu itu tuh udah gak butuh bukti lagi gitu ya. Kamu tuh udah jelas-jelasnya tuh buktinya udah di depan matanya murid-murid itu. Tapi mereka juga tetap gak percaya gitu ya. Tetap gak nyadar bahwa itu Tuhan Yesus gitu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada murid-muridnya tentang Tuhan Yesus itu melalui kitab-kitab yang tertulis ya pada masa itu gitu. Nah, akhirnya tuh ya, setelah Tuhan Yesus menjelaskan kepada kedua murid itu tentang dirinya, mereka juga memecahkan roti bersama-sama, sehingga mata rohani yang tadinya tuh dibutakan gitu ya karena ketidakpercayaan murid-muridnya, akhirnya murid-muridnya itu tuh langsung bisa sadar, ya ampun, ini tuh ternyata Tuhan Yesus loh tadi yang ngobrol, yang jelasin tentang dirinya sendiri, itu tuh Tuhan Yesus sendiri gitu. Nah, kita baca ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka kan tadi udah jalan nih jauh-jauh ke Emmaus 11 kilo, terus mereka harus kembali lagi ke Yerusalem. Coba kita lanjut baca dulu ya. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Jadi adik-adik di sini tuh murid-murid ini tuh tadinya mau ke Emmaus tuh kedua murid ini mau ke Emmaus untuk kayak ya udahlah aku udah mau kabur aja lah, kayak mana Mesias tuh belum datang gitu. Tetapi karena Tuhan Yesus tuh sayang banget ya emang sama setiap murid-muridnya, salah satunya kami dan juga adik-adik semuanya. Jadi nih kalau misalnya memang kita nggak ngerti Tuhan Yesus itu pasti nggak juga ninggalin kita, tapi Tuhan Yesus tuh datang terus kasih kita penjelasan kayak gitu. Jadi adik-adik yang kita bisa renungin bersama-sama ya kayak gitu ya, kayak bahwa kita itu kalau jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi anak-anak yang cuman kerjanya tuh nontonin doang, atau kerjanya tuh jadi ya pendengar saksi orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan gitu. Kayak di sini dua murid ini tuh padahal mendengar tentang saksinya murid-murid yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Tapi tuh mereka tuh hanya ya udahlah aku
kayaknya nggak bener deh, atau enggak mereka tuh nggak percaya gitu, mereka tuh cuma jadi penontonnya aja gitu. Sedangkan Tuhan Yesus itu tuh mau sekali untuk melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan kita, asalkan kita itu benar-benar memiliki hati yang peka, hati yang mau untuk Tuhan bawa, hati yang mau belajar kayak gitu, sehingga berkat terus kuasanya Tuhan itu benar-benar boleh kita alami sendiri gitu ya. Jadi menjadi anak Tuhan itu jadi anak Tuhan yang aktif gitu ya, yang gak cuman dengerin kesaksian orang, tapi kita juga boleh membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau ketika kayak tadi nih di ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita? Setelah mereka tuh hanya kerjanya mendengar bahwa Simon yang mendengar suara Tuhan atau melihat Tuhan Yesus gitu, atau para wanita-wanita Maria gitu-gitu, tetapi mereka juga merasakan atau ya mengalami sendiri gitu pengalaman mereka pribadi dengan Tuhan gitu ya, dan mereka tuh seneng banget gitu, hati kita tuh berkobar-kobar loh gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita juga boleh mengalami tuh pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita juga jangan jadi orang yang diem-diem aja, tapi kita juga harus kayak oke, aku mau jadi saksi nih. Ketika kemarin aku mendengar kebaikan Tuhan, aku sekarang tuh mengalaminya sendiri, dan aku juga mau membagikannya itu, bersaksi dan sharing nih ke teman-teman aku, ke keluarga-keluarga aku yang mungkin mereka tuh belum kenal sama kasih Kristus itu tuh seperti apa, sebagaimana besar kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kami akan sih harap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semoga adik-adik dari kecil ini gak cuman kerjaannya tuh juga firman ini gak cuman didengerin, gak cuman kalau misalnya kakak-kakaknya cerita tentang kebaikan Tuhan, itu tuh gak cuma didengerin atau jadi penonton, tapi adik-adik juga benar-benar boleh menjalankan firman itu, sehingga kami akan percaya deh kuasa Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kita pribadi, dan kita pasti mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Pasti sih Tuhan itu, karena Tuhan itu selalu baik ya, dan pasti itu kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan jangan lupa kalau ketika kita sudah mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, ketika kita dikuatkan, disembuhkan, dibantu ketika kita ada masalah, jangan lupa kita juga menguatkan orang-orang di sekitar kita, mengenalkan kasih Kristus itu melalui kesaksian yang boleh kita bagikan. Amin. Nah, demikian firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang tangannya gak usah diketek lagi. Sekarang kita mau lipat tangannya. Bau gak? Coba cium. Oke. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini juga gak hanya kami dengar, gak hanya Tuhan masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri, tapi biarlah firman-Mu itu boleh Engkau yang materaikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami Tuhan mau menjadi anak Tuhan yang aktif, yang gak cuman kerjanya nonton atau mendengar kesaksian doang, atau mendengar kebaikan Tuhan dari orang lain Tuhan, tapi kami sungguh benar-benar mau Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi saksinya Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami boleh dari masa kecil kami menjadi saksinya Kristus, dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap keluarga kami, Tuhan yang memberkati sekolah kami, Tuhan yang memberkati teman-teman kami Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu juga di dalam kesehatan, selalu berada di dalam perlindungan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Kau yang mencurahkan berkat untuk adik-adik Tuhan di rumah, sehingga biarlah adik-adik ini selalu dilindungi dan dijagai oleh Bapa
Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan adik-adik ini boleh benar-benar menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu-minggu yang selanjutnya, dan biarlah Tuhan bawa kami kepada level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Nah, jangan lupa ada apa? Ayat hafalan. Let's go. Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.